إلهي لست للفردوس أهلا. Katanya Imam Ghazali, ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepada ilmu, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, atau yang sifatnya keduniaan, kalau cari ilmumu tujuannya salah satu dengan ini atau dekat-dekat dengan ini, pingin merasa besar, pingin merasa terkenal, pingin masuk TV, pingin dapat imbalan, atau pingin keren yang sejenis itu, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Eman-eman ilmumu kalau terminalnya hanya dunia. Dan kalau kamu memang tujuannya itu tadi semua, titik-titik itu berarti beberapa saya loncati karena uraian, kamu juga sedang menistakan gurumu. Kenapa? Karena itu berarti gurumu telah membantumu dalam berbuat maksiat, serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan. Jadi kalau kamu jelek dengan senjata ilmumu, itu kamu tidak sedang menghinakan dirimu saja, tapi sedang menghinakan guru-gurumu juga. Karena ilmu itu berasal dari guru-gurumu. Jadi, kalau hari ini kamu sudah pinter, dan kepinteranmu engkau pakai untuk menipu orang, untuk menyusahkan orang, untuk memamerkan, menyombongkan dirimu, itu sama dengan kamu sedang menggunakan senjata dari gurumu. Maka kamu sedang melecehkannya, katanya Imam Ghazali. Jadi yang pertama, ayo ditata niatnya. Apa tidak boleh Pak memanfaatkan ilmu untuk dunia? Boleh, tapi dia bukan terminal terakhir. Itu biarkan saja, nanti efeknya jalan sendiri kok. Kalau kamu pinter, insya Allah kamu akan terkenal dan dikenal. Tapi jangan dijadikan tujuan. Kayak orang menempuh jalan sufi, mungkin kamu sedikit-sedikit dapat karomah, tapi jangan terpesona oleh itu, dan jangan itu tujuannya. Kalau tujuanmu itu, kamu sedang melecehkan gurumu. Jadi jangan berhenti di situ. Oke, jadi niat awalnya ditata. Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, bukan sekedar mengetahui riwayah, maka bergembiralah. Mengetahui riwayat itu berhenti pada ilmu, tidak ada kelanjutannya. Padahal setiap ilmu itu harusnya hidayah, menuntunmu semakin dekat pada Allah. Kalau hanya riwayah itu biasanya hanya untuk pamer, hanya untuk tujuan-tujuan keduniaan, bukan jenis hidayah, tidak membuka matamu, tidak membuatmu tercerahkan. Sesungguhnya kalau memang yang kita cari hidayah, katanya Imam Ghazali, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun bagimu manakala engkau berusaha. Tetapi katanya Imam Ghazali, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu. Jadi prosesnya kita punya wawasan, punya ilmu, terus ilmu ini jadi hidayah atau tidak untuk hidup kita. Dia jadi petunjuk, pencerahan kita, atau jangan-jangan ilmu ini bikin kita jauh dari Allah. Maka ilmu dulu baru hidayah. Jalannya harus lewat ilmu. Jadi hidayah itu tidak akan datang tiba-tiba, harus diusahakan. Kita berusaha untuk jadi orang yang mengalami pencerahan. Kalau niatnya tidak Allah, tidak untuk mencari hidayah dari Allah, kemungkinan besar kita akan finalnya hanya ada di dunia. Ilmu kita tidak ngefek ke akhirat.
rumusnya ini hadisnya Nabi. Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa ilmunya tambah tapi hidayahnya nggak tambah-tambah. Hidayah nggak tambah itu berarti tidak semakin sadar, tidak semakin tercerahkan, perilakunya tidak semakin membaik, semakin jadi beban masyarakat, beban sejarah. Itu alamat dia lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak nambah apa-apa dalam hubungannya dengan Allah kecuali semakin jauh. Jadi ilmumu justru jadi alat engkau semakin jauh dari Allah. Kenapa? Ilmumu tidak menyadarkan. Ilmumu bentuknya bukan hidayah, bukan pencerahan yang membuat kualitas hidupmu semakin baik, semakin baik. Ya kamu sendiri yang tahu. Makanya tadi di awal Imam Ghazali, coba dilihat dirimu sendiri. Bisa ndak masuk ke sini? Bisa ndak wawasanmu tambah, kedekatanmu sama Allah juga tambah. Jadi setiap ada wawasan baru, semakin kamu sadar betapa dirimu kecil, betapa kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah. Itu berarti semakin dekat, semakin tercerahkan. Tapi kalau tambahnya ilmu, ndak tambah perilakumu, nambah ilmu bikin orang lain tambah sumpek karena ngomongnya tambah ruwet-ruwet, jelimet. Kemudian dirinya sendiri juga tambah kacau, ndak karu-karuan. Tambah ilmu, sholatnya tambah cowopet. Kemudian ya kan sering begitu. Dulu waktu masih di pondok, masih S1, masih aliyah itu ngajinya rajin. Sekarang ilmunya tambah, ngajinya semakin sedikit. Dulu waktu Ramadan bisa khatam 3 kali, sekarang sekali aja pontang-panting. Alasannya apa? Kan tidak wajib, yang penting kan tidak cuma dibaca Pak, dihayati dan diamalkan. Apalagi dihayati, diamalkan, wong baca aja ndak. Itu cukup Al-Ikhlas 3 kali. Ya alhamdulillah, berarti kamu semakin pinter. Semakin tidak dekat sama Allah berarti ilmumu tidak transformasi jadi hidayah. Dan ini tidak cuma ilmu agama loh. Kamu belajar filsafat barat pun bisa jadi pencerahan tersendiri, hidayah tersendiri. Kamu belajar matematika pun bisa juga jadi hidayah. Nanti kan ada teori-teori matematika tertentu yang membuat kita sadar, wah, misalnya tak terbatas. Allah itu tak terbatas. Kita ngerti konsep tak terbatas mungkin dari matematika. Karena di matematika kan ada angka sekian tak terbatas. 0 dibagi berapa tak terbatas. Ini matematika. Oke, jadi rumusnya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau ilmumu tidak transformasi jadi hidayah, maka ilmu hanya akan membuatmu semakin jauh dari Allah. Semakin mungkin karena merasa pintar, merasa sombong, merasa yang lain salah semua kecuali saya, mungkin begitu. Dan itu pasti bikin kita jauh dari Allah. Oke, terus pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Yang pertama, orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah. Tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok dan seterusnya. Atau untuk hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas Pak. Tapi tidak bisa ya Pak, kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya Pak. Pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal
tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya, alah, ya sudahlah, ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu wajar lah Pak, biasa lah Pak. Itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi. Potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model. Orang yang beruntung, orang yang beresiko. Di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua. Jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya dan semua makhluk mendoakan kita.